dalam hidup? Tidak pernah dan tidak akan pernah. Ada Allah, wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan Dia Allah bersamamu dimanapun kau berada. Pengawasannya, penglihatan Allah, ilmu Allah, kekuasaan Allah, ketentuan Allah selalu menyertai kita. Siapa yang ngurus diri ini selain Allah? Kita boro-boro ngurus, tahu juga tidak. Benar? Bapak punya jantung tidak? Tahu dari mana Pak? Pernah lihat tidak? Boro-boro ngurus jantung, tahu juga tidak. Bapak punya alis tidak? Udah pernah lihat yang asli? Ini ada yang ngurus tubuh ini, siapa? Allah. Jadi Allah tahu tidak kelakuan kita, keperluan kita. Jawab hadirin, Allah tahu yang jawab yang nggak jawab. Jawabnya jangan emosi biasa. Apakah Allah tahu keinginan kita? Kesulitan kita, keadaan diri kita? Yang belum punya jodoh Allah tahu, yang ingin punya jodoh Allah tahu. Tidak ada yang tidak diketahui. Tenang, Allah tahu masalah kita. Kita disuruh doa bukan karena Allah tidak tahu. Doa itu ibadah. Kita disuruh ikhtiar bukan karena Allah tidak paham. Ikhtiar itu ibadah. Tenang saja hadirin. Kalau kita disukai Allah, Allah akan memberikan kepada kita yang terbaik menurut ilmu Allah pada waktu yang paling pas menurut yang Maha Tahu, dalam bentuk yang paling tepat menurut Allah. Tenang, tenang. Tenang hadirin, jangan galau menghadapi hidup ini. Ancaman terbesar bagi kita adalah salah niat dan salah sikap. Semua kejadian yang Allah berikan kepada kita, goalnya satu, supaya kita dekat dengan Allah. Kadang dikasih uang, kadang gak dikasih uang, supaya dekat dengan Allah. Karena bahagia itu kalau dekat dengan Allah. Wa yuqimunas shalah. Sesudah hati yakin Allah yang maha gaib, tadi ada malaikat, ada jin, ada tidak jin di sini? Ah, ini saya tidak tahu. Coba jin, acungkan tangan. Kalau jinnya jin Islam, dia rajin sholat, dia senang mencari ilmu, dia mau itikaf, ada kemungkinan berada di sini. Dalam teori pidato, kalau ada yang bergerak, semua lihat yang bergerak. Duduk ya nak. Sampai di mana barusan? Ada lagi yang gaib, ruh. Ada ruhnya kita. Ada lagi yang gaib, takdir. Kita tidak tahu. Alam barzah, sorga, neraka, yaumal qiyamah, para nabi terdahulu, kita tidak tahu. Kitab-kitab, Zabur, Taurat, Injil yang asli, kita juga tidak lihat, tapi kita percaya. Itu harus ada pada diri kita. Jadi dimanapun kita berada, ada Allah. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak mengantuk, tidak tidur.
senantiasa mengawasi kita. Ali Imran ayat 5. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi baik di bumi maupun di langit. Adakah yang tidak dilihat oleh Allah? Jawab. Bisakah kita bersembunyi dari Allah? Adakah yang bisa menyembunyikan diri? Apakah Allah tahu piagamnya asli atau tidak? Saya piagam loh. Apakah Allah tahu niat nyebut piagam ini? Maksudnya apa? Ampun ya Allah, ampun. Enggak kuat ya Allah. Ya Allah, tolong selesaikan ijazah di negeri ini supaya enggak ribet. Allah tahu tidak yang asli, yang tidak asli. Harusnya daripada banyak berdebat, lebih banyak doa ya, supaya cepat selesai. Buang waktu, saya juga gregetan lihat terus. Kalau lihat medsos setengah jam, berarti kita kehilangan 1 juz baca Quran. Masa ijazah berulang-ulang kita bahas? Quran tidak berulang-ulang kita pelajari. Lanjut. Yang kedua, kalau ingin hidup ditolong Allah, ibadah terpenting adalah sholat. Sholat itu tiang agama. Sholatnya roboh, pasti agamanya roboh. Sholat itu pembeda Islam dan yang tidak Islam sholat. Sholat itu perintahnya beda. Perintah yang lain lewat malaikat Jibril. Perintah sholat langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW di Sidratul Muntaha. Saking spesialnya sholat, maka hidup kita sangat bisa dipengaruhi oleh sholat kita. Orang takwa itu bisa dilihat dari kualitas sholatnya. Sholatnya berkualitas, hidupnya berkualitas. Memperhatikan sholat dengan sungguh-sungguh, Allah memperhatikan kita lebih baik lagi. Masalah kita, sholat kita itu kurang berkualitas. Benar atau betul? Sholat kita asal-asalan. Asal berdiri, ruku, asal badan bergerak, bibir bergerak, merasa sudah sholat. Sholat kita sering jadi beban. Sholat kita gercep, gerak cepat. Gercep li, gerak cepat sekali. Maaf ya, yang merasa sholatnya jadi beban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, aduh, udah asar lagi. Siapapun yang tidak bahagia dengan waktu sholat, hidupnya bakal berat. Harusnya sebentar lagi duhur, alhamdulillah sebentar lagi asar. Bahagia mau sholat itu. Kalau orang mau sholat udah bahagia, menunggu waktu sholat, karena kan aslinya hidup ini nunggu waktu sholat. Subuh nunggu zuhur, zuhur nunggu asar, asar nunggu maghrib, maghrib nunggu isya, istirahat nunggu subuh. Hidup kita begitu, nunggu sholat. Antara sholat dengan sholat diisi dengan ibadah yang lainnya. Ibadahnya adalah belajar.
ibadahnya masak, ngepel, beres-beres. Ibadah bapak ngojek, ibadahnya kerja, dagang, bisnis, itu juga ibadah. Kita bukan kerja nyari duit, rezeki itu Allah yang ngatur. Kita kerja nyari pahala, cari keridhaan Allah. Rezeki terserah Allah. Kapan datangnya, berapa jumlahnya, dari mana lewatnya, tenang. Allah yang ngatur nanti. Kalau sholatnya bagus, saya buka warung nih, toko, kalau waktunya sholat bagaimana? Tutuplah. Gimana dong yang beli? Ajak sholat. Nanti dia nggak jadi beli, berarti bukan rezeki kita. Kalau rezeki kita pasti ketemu. Kalau bukan rezeki kita nggak akan ketemu. Allah yang ngatur kapan kita dapat rezeki. Jelas ini hadirin? Tenang hadirin. Kita diciptakan sudah dengan rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ard. Tiada satupun makhluk di bumi ini, makhluk melata, kecuali Allah lah yang menjamin rezekinya. Kita diciptakan sudah lengkap dengan rezeki kita, tidak akan mati sebelum habis rezeki kita. Tenang. Selama ini aja kita ngaco dikasih makan, benar? Betul? Sholat berantakan, saum gak jelas, mata maksiat, mulut ngomel melulu. Dihidupin oleh Allah nih, dikasih makan. Sudah makan belum hari ini? Tuh, dasar kufur nikmat. Ditanya sudah makan belum? Siapa yang nanya makan siang? Dah terserah aja. Saya tidak boleh mancing-mancing yang nanti malah jadi salah ngomong. Lanjut. Mau hidup ditolong oleh Allah? Satu, ibadah pertama, perbaiki keyakinan. Caranya bagaimana? Doa dan belajar seperti ini. Berkumpul dengan orang yang yakin. Datang ke majelis taklim. Bu, Pak, dengar ya. Ini datang ke sini Allah tahu tidak? Tahulah. Yang bikin kita mau ngaji itu Allah. Setan tuh tidak mau Bapak Ibu datang ke sini, enggak mau. Karena kalau datang ke pengajian, ilmu nambah, iman nambah, amal nambah, setan makin enggak mempan. Apalagi kajian tauhid, itu setan mati-matian menghalangi. Karena dua yang tidak bisa ditipu setan, mukhlasin dan mutawakkilin. Orang yang mukhlas sangat ikhlas dan orang yang tawakalnya bulat ke Allah nggak mempan. Makanya sebelum belajar dihalang-halangin. Oleh Allah disingkirkan. Makanya pergi. Siapa yang menyiapkan ongkos? Allah. Kalau enggak mau ngongkos. Saya enggak ngongkos, saya dibonceng teman. Siapa yang ngegerakin teman mau ngebonceng? Enggak mau, aslinya mah pengen diturunin aja. Berapa banyak yang enggak modal ke sini, benar? Jangan tersinggung. Allah tahu tidak berangkat dari kapan ini berangkat ke sini? Dari subuh. Pergi ke sini, naik kereta, naik ojek, naik bus. Allah lihat semuanya. Allah tahu capeknya. Allah tahu berapa biaya yang dikeluarkan. Allah lihat berdesak-desakan. Allah tahu lapar karena duitnya buat ongkos pulang. Allah tahu semuanya. Dan tidak ada satupun sekecil apapun kebaikan yang tidak disaksikan dan tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tahu balasan yang paling enak dari ngaji? Iman nambah kuat. Enak kalau iman makin kuat, hidup makin ajeg. Jadi jangan merasa tersia-sia. Saya sudah kesini dari pagi, saya udah ngapling duduk paling depan, udah mati-matian, udah gitu saya mules, pas saya ke belakang, balik lagi susah masuknya, perjuangan tiada akhir. Tahu-tahu sajadah saya didudukin orang. Tenang, perkara kecil, betul tidak? Saya sudah bilang, Bu, ini tempat saya. Boleh. Saya sakit hati. Semua disaksikan Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Nah, semua ada balasannya. Semuanya ada balasannya, ya. Karena ada Allah yang maha dekat, yang maha melihat, yang maha baik, yang maha penyayang, yang senantiasa melihat sekecil apapun dan ada balasannya. Tenang, setuju? Saya juga tenang. Saya sudah ngebonceng teman saya ke sini, tapi di sini dia nggak ada. Tenang ya, dia pasti ada, cuma nggak tahu di mana ya. Semua kebaikan yang ikhlas ada balasannya. Sholat, sesudah belajar, berkumpul, doa minta kuat iman, itu ibadah. Belajar ini ibadah penting, karena wajib hukumnya. Apalagi belajar tentang ma'rifatullah, wajib. Nah, yang kedua, amalkan sholat. Senang kalau mau sholat tuh. Kalau udah tidur tuh malam tuh, mau ngapain coba malam-malam? Apa? Itu orang dewasa, tahajud hadirin. Asik. Nanti tengah malam tahajud, gembira. Kenapa gembira? Karena tahajud itu saat spesial. Hanya orang-orang tertentu, pilihan Allah yang dijamu. Jadi kalau udah mau tidur tuh udah mikirin, asik nanti ada sepertiga malam terakhir. Ini orang takwa nih. Sedih kalau enggak bisa tahajud. Hilang sendal, sedih. Padahal sendalnya juga nemu. Hilang tahajud itu musibah besar. Kita enggak termasuk orang yang dijamu. Hilang sholat berjamaah itu musibah. Kita ketinggalan sholat berjamaah itu musibah. Karena as-sholatu ala waqtiha itu amalan yang sangat dicintai Allah. Karena orang-orang yang sholatnya jelek cirinya adalah suka ditelat-telat aja. Kalau bisa duhur dengan asar tuh seperti saudara ya. Dan maunya tuh dikosor aja. Duhur 4 jadi 2, cari alasan. Maghrib jadi 1,5. Nggak mungkin. Bu, Pak, orang-orang yang sangat senang sholat itu gembira. Dan ketika mau sholat itu persiapannya bagus. Wudunya bagus, tidak boleh berlebihan. Pakaiannya disesuaikan. Pakaiannya disesuaikan. Sajadahnya sepak itu yang senyum. Nggak sopan pisan. Alo lihat tidak kita nyepak sajadah? Alo tahu nggak ibu pakai daster lepet itu kan? Tahu? Keteknya bau tahu? Hah? Yang mukenanya longgar begini-gini. Tahu tidak? Bapak alo tahu tidak Bapak pakai sarung yang kurang jelas itu?
pakai singlet bolong, padahal kalau ke undangan keren, mau ketemu manusia keren. Kenapa kepada Allah kita tidak keren? Tidak harus kita berlebihan, tapi sopanlah. Allah yang menentukan takdir. Coba kalau membetulkan sajadah itu sing sopan, Allah lihat, ya mah ujung sepak. Kalau perlu dizet gitu. Persiapan bagus, mama, makanya jangan terlalu repot pakai dempul itu. Nanti wudunya jadi jelek, takut dempulnya copot, nggak mau lagi pakai dempul. Mama, sewajarnya aja, jangan diperbudak, pengen dilihat cakep. Just the way you are. Apa artinya? Jangan centil. Yang punya bulu mata palsu simpen aja di tas supaya nggak usah bongkar pasang. Jangan saling menunjuk. Untung kita lelaki lebih simpel ya Pak ya. Nggak kebayang kalau Bapak pakai kumis palsu, bulu hidung palsu. Astagfirullah, ini dicatat oleh malaikat. Wudunya yang bagus, sela-sela kaki itu dibasuh. Allah lihat. Kalau wudunya cuma kecek-kecek, Allah tahu itu nggak serius. Wudu bagus, penampilan, tempat sholatnya pakai harum-haruman. Oh, Allah lihat yang persiapan sholatnya bagus. Allah lihat yang benar-benar gembira. Allah tahu yang datang ke masjid lebih awal sebelum azan, kemudian tahiyatul masjid, Allah lihat. Kemudian dia menjawab azan, Allah tahu ini ngejawab azan. Karena ada yang gak mau jawab Pak, karena sibuk ini terus. Ada yang doa sesudah azan diijabah, mustajab. Sholat rawatib, qobla, ini juga mantap. Doa antara azan dan qomat saat mustajab. Takbir imam ikut. Semuanya milik Allah. Kalau sholat kita bagus, Allah kasih bagus Pak. Selama ini kan kita nggak mau telat 2 kali. Datang ke masjid ketika sedang salam, ya kan? Pak, sudah dengar? Lelaki yang malas ke masjid disebut apa namanya? Lelaki apa? Lelaki soleha? Bukan. Lelaki pemalas. Lelaki sok keren, jogging 10 km, maraton 40 km, tiap hari lari, naik sepeda 50 km, kerja sekian puluh kilometer, ke masjid 20 meter, nggak kuat, pengen digotong oleh tetangga, pengennya di depan imam. Telat lagi mikirnya, kenapa di depan imam? Udah nggak apa-apa. Lelaki nggak keren banget, lelaki lemah, nggak ke masjid. Masjid nggak ada apa-apanya masalah. Justru saya masalah di rumah. Istri saya tuh bawel sekali. Udah disolatin. Jangan salah paham hadirin. Bapaknya sholat ke masjid 27 kali lipat. Sholat isya berjamaah separuh malam dianggap sholat terus menerus. Sholat subuh jamaah lengkap sepanjang malam, coba dianggap sholat terus menerus. Kalau meninggal malam-malam nih dan kita ahli sholat jamaah, mudah-mudahan seperti meninggalnya lagi sholat. Tambah sholat rawatibnya ya. Qobla subuh, ulangi, jangan tinggalin apa?
Qobla subuh, qobla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya, itu sunnah muakkadah. Jangan tinggalkan, jangan. Allah akan menolong banyak memperbaiki solat-solat kita yang jelek. Tambah tahajud 11 rakaat, wah berat, 2 aja. Habis 2, doa khusus untuk orang tua. 2 rakaat lagi, doa khusus untuk keluarga. Tambah 2 lagi ajalah untuk masalah-masalah kita. 2 lagi, keinginan-keinginan, tutup witir, 3, selesai. 2 rakaat aja, 4 kali. Tuh dasar males ya kan, baru juga ngarang, wah ya udah nggak usah, melawan aja ini jamaah. Bu, persoalan mah nggak bisa dikadalin. Persoalan tuh cuman Allah yang bisa menyelesaikan. Wasta'inu bisabri wassalah. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Capek mikirin persoalan tuh, sholat. Gimana ya caranya supaya suami saya tuh tidak marah-marah? Sholat, Bu. Tiap suami mau marah, ibu sholat. Ibu sini. Allahu Akbar. Minta izin dulu, Pak, boleh saya sholat dulu sebelum dimarahin Bapak? Pasti lapor sama Allah ya. Sholat hadirin, ada waktu masuk masjid, tahiyatul masjid. Ada amalan yang jarang diamalkan, yaitu menjaga wudhu, dan tiap wudhu sholat sunnah 2 rakaat. Doa, ya Allah, lihat anak belum soleh, mau apa? Kita nggak bisa nasehatin kecuali ditolong Allah. Mau ngomong apa coba sama anak? Anak udah tahu modal kita. Anak-anak, baca Quran, baca Quran. Ibu ingin kalian membawa mahkota untuk ibu. Kata anak, kenapa ibu nggak bawa sendiri? Ibu bawa mahkota nggak untuk nenek? Diam, diam. Nasihat kita mah kurang wibawa, kecuali Allah yang memberikan wibawa. Lelaki, nggak usah banyak nasihat sama istri. Boleh nasihati, tapi jangan kebanyakan. Karena istri udah tahu modal. Udah ngoroknya segitu keras ya. Mendingan sholat. Lihat istri ngomel melulu, ambil wudhu. Maaf ya Bu, saya sholat dulu. Sholat apa Pak? Ini duhur enggak, asar enggak? Ya, sholat supaya dikuatkan iman menghadapi ibu. Saya mau sholat Bu, mau sholat berhajat supaya diganti. Diganti apa? Ya ibunya diganti akhlaknya. Belum selesai loh, ini gembira. Ya Allah, serius Pak, ini serius. Tapi jangan main-main dengan sholat ya. Misal Bapak ketahuan WA dari seseorang, cepat-cepat sholat. Ini sih WA Allah kan gitu Pak. Ada dulu. Benar, engkau tahu. Ampuni, saya belum jadi contoh yang baik di keluarga ini. Betapa banyak akhlak yang buruk yang dipertontonkan kepada keluarga. Ya Allah, ampuni, saya belum bisa mendidik dan membina istri di jalan yang engkau sukai. Saya belum jadi laki-laki yang amanah. Sholat 2 rakaat, minta ampun ke Allah. Allah lihat Bapak sholat? Jawab. Allah lihat Bapak sholat? Allah tahu Bapak ngaku?
Allah tahu hati Bapak perih, minta tolong ke Allah, nggak ada yang disia-siakan. Tidak sulit bagi Allah membulak-balik hati makhluk seperti ini, benar? Ibu cemburu sama suami, gimana Bu? Jawab atuh hadirin. Kalau cemburu bagaimana? Kalah marah lagi. Sholat ibu, ampun, udah 1 jam ceramah. Sholat, suami kemana, di mana Allah tahu tidak? Ambil wudhu sambil mendidih, simpan HP. Ya Allah, sholatnya selesaikan dulu, baru doa. Ya Allah, Engkau tahu suami saya puber kelima, aduh, yang 4 aja nyesek, umurnya lagi motah-motahnya. Ya Allah, ilmu agamanya kurang, ibadahnya kurang, Engkau juga tahu, juga duitnya kurang. Tolong ya Allah, saya ridho Engkau titipi suami yang ini, tapi tolong diservis. Jangan ngomong gitu, nggak enak, nggak sopan. Tolong jaga pandangannya, jaga hatinya, jaga akhlaknya, selamatkan ya Allah. Pernah nggak ibu-ibu menghibah begitu ke Allah? Jujur, Allah tahu nggak ibu-ibu yang sholat, yang merintih? Allah tahu tiap tetesan air mata, Allah tahu luka di hati, Allah tahu rintihan. Oh, nggak ada yang disia-siakan. Demi Allah, tidak ada yang disia-siakan oleh Allah. Itu yang jarang kita lakukan. Malah curiga, ngomel, WA segala yang pakai tanduk dikeluarin. Apa itu? Apa itu? Allah yang bisa membulak-balik hati. Omongan, bukan ancaman. Sholat. Anak, gimana ngurus? Sholat. Ya Allah, ampun, saya belum jadi orang tua yang benar. Engkau tahu, Engkau saksikan akhlak saya setiap saat. Ampun ya Allah, saya belum jadi orang tua yang amanah, belum jadi contoh yang benar, belum sungguh-sungguh mata lihat, hati ke Allah. Itu anak ciptaan Allah, milik Allah, setiap saat dikuasai Allah. Enggak bisa mulut kita membulak-balik, enggak bisa. Nasihat itu ibadah, membulak-balik hati hanya Allah. Ada kesempatan sholat, lihat HP yang ngaco-ngaco, astagfirullah, ambil wudhu. Ya Allah, tadi nggak sengaja, tapi jadi disengaja ujungnya. Astagfirullah, astagfirullah. Mau pergi, ada waktu, sholat. Kenapa sholat hebat? Aqrabu ma yakunu abdu min rabbihi fahuwa sajid. Saat paling dekat kita dengan Allah adalah waktu sujud. Itu doa, maka perbanyaklah doa. Orang yang paling dekat dengan Allah pasti paling senang sujud, paling betah sujud. Hadirin, ada uzur syar'i yang membuat kita boleh punya alasan untuk tidak tepat pada waktu. Misalkan ibu dokter
kandungan, anak mau melahirkan, oh adzan bu, tahan, gak mungkin. Atau sakit cabut gigi, Allah Akbar, oh ya Allah Akbar, sabar ya, titip tang di sini, wah gak mungkin. Ada uzur syar'i, tapi kalau tidak ada alasan, pol. Wah, orang Islam sholat terus, dikit-dikit sholat. Yang wajib, kalau yang sunnah jangan sampai mengalahkan yang wajib ya. Misal dipanggil oleh ibu, kita lagi mau sholat sunnah, dahulukan panggilan orang tua, karena ini sholat sunnah. Dengar Bapak Ibu yang baik, jangan menunda karena sesuatu yang tidak merupakan uzur syar'i. Tapi ini saya rapat penting, emang bisa beres urusan dengan rapat? Beres itu kalau diberesin Allah. Sholat fardu 17 tepat waktu berjamaah di masjid sebisa mungkin. Rawatib berapa? 10 tambah 2 lagi 12, sudah berapa tuh? 28 tambah tahajud 11. Cik atuh tolong hitungin hadirin, 17 berapa sih? 17. Saya udah lama nggak ngitung yang kecil-kecil begini. Waduh, sombong. Tuh, meni senang lihat orang sombong teh. Dasar dengki. 17 fardu ditambah 10 atau 12 berarti 27 atau 29 tambah tahajud udah 40 tuh. Tambah duha. Bagus, tidak akan korupsi, dicegah oleh Allah. Tapi itu ada habis berzina dia sholat, makin ngaco, ya enggak? Makan ada tuh yang mau selingkuh sholat dulu, ya Allah lancarkan selingkuh ini. Kalau sholatnya bagus pasti gak jadi. Allah penguasa lahir batin, mudah bagi Allah membuat kita berpaling dari maksiat. Jelas hadirin? Siap memperbaiki sholat? Siap tidak nih? Berikan perhatian khusus. Mulai baca lagi ilmu bacaan sholat. Pahami artinya. Lakukan sholat dengan tu'maninah. Allahu Akbar. Sebetulnya kata Imam Ibnu Qayyim, dengan takbir saja selesai itu. Kalau paham Allah Maha Besar, dunia ini gak ada apa-apanya di langit ke-1 ini. Langit yang begitu dahsyat itu seperti cincin yang ada di padang pasir yang begitu luas dibanding langit yang kedua. Langit yang kedua sebagai cincin begitulah sampai 7 lapis langit dan semuanya dikuasai Allahu Akbar. Ada apa-apanya. Makanya kalau takbirnya benar, Allahu Akbar, hilang tuh masalah tuh. STI, suami takut istri, takbir Allah, hilang tuh istri. Dan nanti ada lagi sesudah salam ya. Beneran hadirin. Makanya kalau orang takbir perang gak takut
takut sama musuh ya. Tumaninah ya Bu, Pak, sing enak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Enak. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi yang ketiga ini menafkahkan sebagian rizki. Paketnya ini ya, yakin, husnuzon ke Allah, sholat yang berkualitas dan punya kuantitas, sedekah. Itu paket. Halo? Mau ditolong Allah? Sedekah. Berinfak. Nggak apa-apa, Bu. Ibu nggak apa-apa, tenang, kunyah dulu, jangan. Nggak apa, udah rezeki ibu namanya juga ya. Saya juga nggak sengaja lihat, Bu. Itu kalau ada kamera bagus sekali ya. Nggak apa-apa, namanya juga lapar dari subuh kan. Bu, Pak, jangan pelit. Rajin tahajud, rajin ke pengajian, umroh, pelit gak bisa. Pelit itu masalah besar. Pelit ini, dengar baik-baik Mak, Pak. Ini perkara besar ini. Perkara yang membuat kita tidak bisa masuk takwa adalah kalau kita bakhil. Kenapa? Al-Baqarah 268. Surat apa? Jawab. Ayat berapa? Membisikimu. Ini bisa jin, bisa manusia nih. Menakut-nakutimu dengan kefakiran. Jangan kebanyakan sedekahnya, nanti uangnya itu setan yang ngebisikin. Loh, itu kemarin yang ngomong gitu suami saya. Nah, sama bapak, perkataannya persis istri saya. Nah, ya, itu lagi nyamar. Wa ya'muru bil fahsya, dan menyuruhmu berbuat keji. Apa itu perbuatan keji? Adalah perbuatan yang amat buruk dalam pandangan agama, juga pandangan akal sehat. Jadi pelit, kedekut, buntut kasir, cap jahe, bakhil, itu perbuatan amat tercela, amat buruk dalam pandangan agama dan juga akal sehat. Salah satu sumber kenapa hidup kita susah bahagia, ruwet aja terus, GTA adalah pelit. Wallahu ya'idzukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Dan Allah kalau diampuni itu hati orang itu bebas dari neraka tuh karena ampunan Allah, masuk surga karena rahmat Allah, ningkatnya derajat di surga karena pahala ampunan Allah. Di dunia tenang, ancaman dari dosa makin kurang, bisa selamat dari azab neraka berkah sedekah. Dan fadlah, karunia Allah, ketenangan batin, rezeki yang cukup, yang berkah, tiap perlu oleh Allah disiapkan, dan pahala melimpah. Ini janji Allah.
Tapi orang pelit lebih milih percaya kepada tipu daya sang penipu. Itulah sebabnya orang pelit itu hidupnya tidak akan pernah bahagia, jauh dari pertolongan Allah. Tuh kan, kelihatan nggak senang dengan ceramah ini kan? Kelihatan, siapa sumbangan wae. Ya udah, Bu, Pak, ingat aja tiap mau ngeluarin uang ada pembisik. Percayalah kepada Allah. Jebet aja, pasti nyesal. Kenapa nggak dari dulu jadi orang yang dermawan? Mana qasad shadaqatun min mal, tidak pernah berkurang harta orang yang bersedekah. Mikir. Coba saya mau ngetes dulu. Coba nanti kalau punya uang gak usah banyak ngomong, potong 5%. Gaji berapa? 3 juta. Potong aja 150. Masukin amplop. Niat sedekah. Gak usah banyak mikir. Jebet potong. Jadi miskin? Gak mungkin. 3 bulan kemudian naikin 10%. Dapat 3 juta. Potong terus. Masukin amplop. Bagikan apa ke siapa yang perlu? Miskin? Enggak mungkin. 3 bulan kemudian naik 20%. Dapat 5 juta. Potong 1 juta. Naik. Kenapa jadi tegang begini? Biasa aja. Ini kan baru rencana. Saya udah lihat dari wajahnya tuh. 5% senyum-senyum. Oh, naik 10%, 10%, cicilan, naik 20%, ke. Tadinya mau saya naikin ke 40 loh Pak, tapi pulang sini bisa stroke. Kita mah baru rencana aja udah stres, padahal nggak berkurang duitnya. Masih dengar cerita ada tamu itu belum? Saya suka ceramah ini. Emang kalau bagaimana? Misal, ingat ya, kalau tiba-tiba ada tamu ke sini, maaf ya ngeganggu. Makasih ya atas nasihat dan doanya. Itu yang ngutang-ngutang pada bayar. Dan aset yang saya jual lakunya berlipat-lipat. Juga bisnis saya berkembang. Nih tolong terima. Nah ngasih tas segede ini. Segede speaker itu. Apa ini Pak? Terserah Allah. Dipakai apa aja. Yang penting mah saya syukuran. Taruh aja. Maaf ya saya nggak bisa lama. Pulang aja. Kita buka sama-sama di sini. Berak. Ternyata isinya 20 miliar. Diapain? Enggak dilihat. Langsung saya bagi 4. Karena ibu-ibu lebih banyak dapat 3 bagian. 15 miliar untuk ibu-ibu ya. Bagikan untuk berapa aja terserah. Yang 5 miliar untuk bapak-bapak. Dah selesai. Tasnya siapa nanti yang mau ambil? Tenang aja. Namanya juga ngelamun hadirin. Masa ngelamun aja pelit kan? Lihat orang ngelamun aja kagum. Malah nanya, terus kok habis gimana? Saya diam-diam mau ngelamun sendirian. 100 miliar. Kita mengelamun aja pelit. Bayangkan, setan sampai kayak gitunya. Jadi, kita belajar yakin ke Allah, memperbaiki sholat, tapi masih ketahan oleh pelit, belum bisa masuk ke makom takwa. Jelas?
Penutup, saya nggak leluasa uangnya, nggak leluasa uang makanan yang tadi itu Bu ya. Bagi dua, udah yang sebelahnya udah kita ngeliatin terus kotaknya Bu. Ibu bagian makanannya, yang sebelah bagian garpunya, yang bagi-bagi makanan. Punya menjadi 4 supaya kebagian. Lagi antri, kita udah dapat tinggal 1 porsi lagi, mundur, kan maju, itu sedekah. Nggak punya kerudung yang nggak kepake, cuci, setrika, masukin plastik, kasihin. Mau ngapain? Kepala 1, kerudung 100, emang kepala 1000. Nggak punya saya wajah, punya tidak, senyum, sedekah. Wajah cerah, tabassumuka fi wajhi akhik laka sedekah. Wajah cerah, senyum, sedekah. Perkataan baik, sedekah. Menyingkirkan sampah, duri, sedekah. Ada orang tidak tahu alamat, tunjukin, anterin, sedekah. Ada orang mau naik angkot, sulit, cariin, sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Inilah kerjaan kita, di mana kita ada terus berbuat kebaikan sebagai sedekah kita. Lihat suami, apa Bu? Sedekah. Bapak lihat kotak infak, sambil dimasukin, jangan disenyumin aja. Ayo beres-beres, sedekah, nyuci piring, ngerapiin. Itulah kerjaan kita. Orang mau berterima kasih atau tidak, gak ada urusan. Orang mau muji atau tidak, gak ada urusan kita. Tiap waktu kita dinilai Allah sebagai ibadah. Sedekah itu ibadah. Syaratnya, niatnya harus ikhlas. Udah gitu aja, nanti beres sendiri kok. Nanti uang ada, kita dituntun kerja di mana, kerja keras itu sedekah. Kapan uangnya Allah nanti yang ngatur. Karir gimana, tenang, gak akan kemana-mana. Asal niat kita selalu lurus, ibadah kita terjaga, kemana-mana kita berbuat kebaikan, tenang. Di kantor sing jujur, kerja sungguh-sungguh, bukan untuk karir, bukan untuk bonus, tapi sebagai ibadah. Bu, Ibu, berbuat baik ke suami itu apa Bu? Benar. Gimana kalau suami ibu kurang menghargai? Siapa yang nyebut ditakol kayak, aduh astagfirullah, nggak mempan 1,5 jam ceramah. Kalau suami kurang menghargai, ya itu mah urusan suami dengan Allah. Urusan ibu mah, ibu disukai Allah. Perlukah ibu berusaha agar disukai suami? Perlu tidak? Gimana caranya? Apa? Benar, sholat, benar. Sholat yang bagus, kemudian perbanyak sedekah ke suami dalam bentuk apapun terserahlah. Pokoknya yang disukai Allah. Begitu. Emang hidup kita mah hanya buat ibadah. Jangan suka nunggu-nunggu ucapan terima kasih dari anak. Punya anak, dibesarkan, terus nikah, terus sibuk. Emang kita tugasnya nggak besarkan sebagai ibadah. Anak-anak sekarang jarang nyapa, kita aja yang nyapa. Mereka udah punya kesibukan, ngurus keluarga, ngurus anak, ya kan? Kerja, jangan ngarap-ngarap, nanti sakit hati. Kita juga dulu ke orang tua banyak lupanya, benar? Kita udah tua jadi nuntut anak inget. Sadarnya telat. Dah. Terima kasih hadirin. Alhamdulillah. Tamu
Uswatun Hasanah Bekasi, Jong. Cuma satu. Ya udah, gini ya, kalau ngacung itu pakai tangan sendiri. Jadi jangan lihat ke kiri, acungkan tangan mana Bekasi. Pak pencar-pencar, ya udah. MT Hidayah, Al Hidayah ada. Ini yang masuk MT Tip Top Rawamangun. Tip Top itu yang kalau yang suka gitu-gituan apa? Oh, beda deh. Terima kasih hadirin sekalian, alhamdulillah. Ini jamaah pengajian kita ini dari mulai tahun 99, sekarang sudah 26 tahun. Ada yang dulunya kesini masih anak-anak, sekarang nuntun anak. Ada yang dulunya kesini sudah sepuh, sekarang sepuh sekali ya. Dan sebagian sudah pulang kepada penciptanya. Entah berapa lama lagi kajian ini. Doakan semoga kita istiqomah ya. Pesannya sederhana, carilah ilmu agama, terutama ilmu ma'rifatullah, ilmu yakin kepada Allah. Karena semua akhlak akan tergantung tingkat yakin. Makin yakin ke Allah, akhlak makin bagus, hidup makin bahagia, amal makin berkualitas. Kuncinya ilmu. Bapak Ibu minta ke Allah guru, ulama yang bisa memperkenalkan kita kepada Allah. Karena itulah yang paling penting dari semua ilmu agama yang kita pelajari dari agama Islam, ma'rifatullah. Lalu ma'rifatul Rasul, ya, kita harus belajar tentang Rasulullah SAW agar kita bisa meniru bagaimana semestinya jadi orang ini, dan juga ilmu-ilmu lainnya. Lalu yang kedua, mulai sedikit sholat. Perhatikan ya, orang yang sholat dia akan jadi perhatian Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang memperbagus sholat dia akan diperbagus oleh Allah. Dan yang ketiga, bersedekahlah, berinfaklah harta, tenaga, waktu, ilmu, pikiran, di mana kita ada, terus aja keluarkan kebaikan-kebaikan kita lillahi ta'ala. Jangan pernah sia-siakan. Selebihnya nanti rezeki akan datang, akan ketemu kita dengan rezeki. Masalah kita tentang anak, keluarga, nanti akan ada jalan keluarnya, baik yang terpikirkan maupun yang tidak terpikirkan. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih. 11.30 waktunya untuk bersedekah, insya Allah. Siapkan rezekinya, hati-hati. Untung saya ketinggalan uangnya, dasar pelit. Punya saya yang ketinggalan, astagfirullah. Baik, ada pertanyaan, silakan sambil sedekah. 1, 2, 3 ya, ini. Silakan, punten yang acungnya paling tinggi. Bismillah, ya Allah, terimalah sedekah kami ini ya Karim. Amin. Silakan petugasnya, lebih cepat lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Kiai, saya Mia dari Cirebon. Untuk menunjang penghasilan ngajar, saya menyediakan transaksi jual beli pulsa Kiai. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah ada unsur riba di dalam transaksi jual beli pulsa dan token listrik? Terima kasih Kiai. Iya. Apakah di dalam transaksi jual beli pulsa dan token listrik ada unsur riba? Karena saya ditegur oleh Pak De saya, katanya transaksi jual beli dan pulsa dan token listrik ada riba di dalamnya. Saya gitu. Harus. Jadi mohon pencerahan dari Kiai. Terima kasih. Oh, iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya harus belajar dulu ya, karena saya kurang paham token-tokenan. Dan ya ini tidak semua saya paham ya Bu ya. Saya mohon maaf nih nggak bisa jawab. Saya harus pelajari dulu. Syukur Ibu bertanya kepada yang lebih paham ya. Saya jarang beli pulsa Bu, karena ada yang ngisi gitu. Maaf ya Bu ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Loh, yang ngacung yang depan, yang nanya yang belakang, ya udahlah. Ustaz, gimana kiatnya untuk ikhlas karena dalam beribadah kita kepada Allah atau beribadah berbuat baik pada keluarga itu kadang kita muncul niat agar dibilang baik. Apakah itu tetap dapat pahala atau kita mendapatkan apa yang kita inginkan hanya pujian dari pasangan atau makhluk? Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal tergantung niat. Jadi rugi kalau kita pengen dipuji oleh istri, oleh anak, sekarang muji itu jadi gimana? Ada apa-apanya ya kan? Udah capek-capek nyicil, pengen dipuji, tetap aja yang bayar cicilan kita, betul ya? Halo, masih mending kalau dia muji yang ngasih cicilan ya. Udah, ini seninya. Masih ingat matahari hanya memberi, tak harap kembali. Jantung berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, tidak pernah sibuk menonjolkan diri. Akar pohon tegak, rindang berbunga berbuah, yang dipuji buahnya, rindangnya, bunganya, pada jasa akar. Allah aja. Dilatih, Pak. Luangkan waktu dikit aja untuk meluruskan niat. Ya Allah, saya niat menyampaikan rezeki titipanmu karena engkau. Bu, ini ada rezeki dari Allah. Hah? Dari Allah? Emang semuanya ke sini? Kemana yang lainnya? Ada. Segini-gininya. Orang lain suami mah ngasih apa, Bapak cuman segini. Ini ujian kesabaran. Ya kalau gitu siniin lagi. Jangan ya. Ya Rob, insya Allah. Ada saatnya dipuji, ada saatnya dicaci. Semuanya adalah ujian. Yang depan sama Bapak. Hei Om, itu ngacung segitu dekatnya. Silakan. Terima kasih Pak Kiai. Aku ingin tanya, aku saat sholat doanya seperti ini. Ya Allah, selesaikan semua masalahku dengan solusi darimu yang paling tepat. Kemudian aku memohon agar solusi itu aman dari sisi finansial aku dan keluargaku, dan aman dari sisi keselamatan dan kesehatan aku dan keluargaku. Menurut Pak Ustadz bagaimana? Wah, gimana? Iya. Sudah. Maaf. Mau saya kasih doanya Pak? Yang lebih ringkas. Itu nanti kelewat dikit jadi masalah ya kan? Doa waktu sujud boleh doa ini ya. Ini doa dari Rasulullah untuk putrinya. Ikuti, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astagits aslihli sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, wahai yang maha hidup, wahai yang mengurus segala-galanya, ya Qayyum, terus menerus sendiri tidak memerlukan bantuan siapapun. Birahmatika, dengan rahmatmu, astagits, tolonglah saya. Aslih li sya'ni kullah, perbaiki urusan saya seluruhnya. Wala takilni ila nafsi, dan jangan serahkan kepada saya walau sekejap mata. Aduh, favorit saya Pak. Minta diurus, banyak urusan ini Pak. Aduh, santri juga urusan semuanya, ya kan? Belum lagi ini, udah Allah aja yang ngurus, ya. Itu doanya. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astagits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Pendek. Atau ada doa supaya enggak kena yang haram, bagaimana? Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika am siwak. Udah hafal belum itu? Ini doa penting banget ini.
Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal. Dan jauhkan, hindarkan dari yang hanya harta, pikiran haram, perkataan haram, perbuatan haram, makanan haram, lingkungan haram. Yang halal saja, cukupkan dengan yang halal. Dan wa'agnini, dan kayakan dengan Allah ada, sehingga tidak berharap dari selain Allah. Kan yang bikin kita menderita tuh berharap dari selain Allah. Berharap dipuji, dihargai, dihormati, diberi oleh orang. Capek hidup kayak gitu tuh, capek. Padahal yang menentukan karunia adalah Allah. Coba tuh dua doa itu. Allahumma kfini an haramik ini bifadlika amman siwa. Atau di sini 5 ya? Tuh. Ibu mau nanya, udah habis. Maaf ya Bu, maafun Bu. Sebentar, silakan Bu. Satu pertanyaan terkait nanti, mana yang bilang? Pak, ya. Halo. Langsung Pak, silakan. Ini sepertinya akan ada acara nanti di sini ya. Kapan? Malam. Terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan bahwa sholat itu ibadah utama karena pada saat itu waktu kita paling dekat dengan Allah. Ini saya pengen melamun. Tadi kan diajari melamun tentang uang yang miliaran rupiah tadi itu. Saya nggak berani nanya bagaimana caranya, cuman saya pengen nanya, boleh nggak kita itu melamun bahwa tiap kali waktu sholat, Allah itu nungguin saya gitu. Nyariin saya dari Surabaya. Tapi selama ini ketika sholat, saya itu nggak memperhatikan apakah sholat saya itu ditungguin sama Allah, dilihat atau didengerin, saya nggak tahu. Tapi saya pengen melamun bahwa suatu saat Allah itu nungguin sholat saya. Itu boleh nggak sih saya melamun kayak gitu terus? Baik. Makasih ya. Hayya 'alas shalah. Ayo sholat. Ayo sholat. Hayya 'alal falah. Ayo raih kemenangan yang utuh. Hayya 'alal falah. Ayo kita raih kemenangan, suksesan yang hakiki. Sholat itu panggilan dari Allah. Makanya harusnya kalau udah waktunya sholat tuh gembira, benar Pak. Kita tidak boleh membayangkan Allah lagi nungguin. Benar, Allah tuh nunggu kita sholat. Apa dunia ini semuanya milik Allah. Semua urusan itu ada di dalam kekuasaan Allah. Apa yang kita mau, apa yang kita perlu, apa yang terbaik, hanya Allah yang menguasai. Nggak akan datang kepada kita kecuali Allah menghendaki. Gak bisa. Mau menjerit sekeras apapun, lari kemanapun, menghibah, enggak. Cuma Allah yang menentukan segala-galanya. Sholat kuncinya. Jadi kita kayak mau menghadap gitu. Itu udah gak kayak kenal orang. Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah, kalau sudah wudu udah mulai beda karena merasa akan sekarang ada orang mau ketemu pejabat aja udah segitu grogi. Padahal hanya manusia. Jabatan pasti mati, pasti dihisab. Udah segitu gugupnya. Allah penguasa langit dan bumi, pemilik, penentu segala-galanya, yang maha baik, yang selama ini walaupun kita ngaco diurus oleh Allah. Apa sih kita ini Sholat enggak bener, ngaji enggak, sedekah pelit, mata berzina, mulut ngomong ingetan jarang ingat Allah, tapi lihat Allah tutupi aib kita, ya kan?
Orang-orang masih menghormati kita. Padahal kalau dibuka, gak ada orang yang mau nyapa kita. Gak ada. Saya di sini karena Allah yang Maha Tahu menutupi keburukan, dosa, aib, kekurangan. Ini tutup Allah yang membuat saya duduk di sini tuh. Allah tahu sholat saya seperti apa. Allah tahu zikir saya seperti apa. Gak pantas aslinya hadirin. Hanya Allah saja yang nutupi. Kalau ingat kebaikan Allah pasti jadi nangis terus, Pak. Kita balas kebaikan Allah dengan lupa, sibuk dengan dunia, sibuk dengan pujian orang, sibuk dengan mengingkari. Allah kasih nikmat, nikmatnya dipakai maksiat. Untung aja Allah enggak langsung ngebales, benar. Kalau dibales mah tinggal disambar petir aja, gosong habis kita ini. Apa coba kita ini? Allah Maha Baik, hadirin. Sholat kita kan ngaco selama ini. Tetap aja diurus oleh Allah. Kasih makan, kasih minum, kasih pakaian, kasih keluarga. Betul tidak? Benar? Kalaupun Allah ngasih beberapa cobaan, itu supaya kita makin dekat dengan Allah aja. Semua ujian buat kita udah diukur oleh Allah. Dan semua pasti baik. Kalau kita kembali ke Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wad-dallin. Amin ya Rabb. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Man dhal ladzi yashfa'u indahu bi'idznihi ya'lamu ma وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واتي والأرض ولا يئوده وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صلوات.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Hadirin, mari sejenak kita tundukkan hati kita. Alhamdulillahirabbil